Ya, saudara, hingga kini pemerintah Indonesia menyatakan masih menunggu pemerintah Malaysia untuk bisa memberikan akses terhadap Siti Aisyah. Meski belum bisa bertemu secara langsung dengan Siti Aisyah, pemerintah Indonesia mendapat informasi bahwa Siti Aisyah dalam kondisi yang sehat dan telah dipindahkan ke penjara lain dengan pengamanan 24 jam. Untuk membicarakan situasi saat ini dari Siti Aisyah sudah hadir di studio Kompas TV dari Migran Care, Anis Hidayah, dan ayah kandung dari Siti Aisyah, Bapak Asria. Assalamualaikum, Pak Asria. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Anis Hidayah juga, apa kabar? Baik, Mas. Iya. Pak Asria dulu, kita ngobrol santai aja, Pak Asria. Itu keluarga jadi tahu persisnya bahwa ada masalah nih dengan Siti Aisyah, itu kapan dan dari mana, Pak? Ya, pertama kalau Bapak itu bini saya ngajak saya itu dari TV itu, Dari televisi. televisi Indosiar itu. TV TV1 atau Indosiar itu TV1. Ya. Terus Bapak cari tahu kemudian begitu. Iya, saya lagi tadi itu dipanggil, suruh pulang gitu ya. Saya pulang, saya lihat di TV itu, oh anak saya bener itu lagi gitu. Ya tahunya itu doang. Orang saya itu ngeliat anak itu. Lalu saya kan kaget gitu, namanya anak juga. Iya, iya. Kaget saya itu. Gimana sih anak saya ini masalahnya apa gitu. Jadi saya itu nggak ada anak ini dulu nggak begini gitu. Iya. Sampai buat berbuat gitu, menodong. Wah, saya bilang apa nih urusannya kan saya juga bagaimana mikir-mikir juga gitu ya. Dari kecil pun juga dari sampai gede dia lulus SD nggak begitu. Iya. Orangnya ramah, sopan, santun, apalagi sama orang tua, sama tetangga juga sopan, santun, ramah, nggak usah kusil, nggak. Iya. Dan Bapak manggilnya apa? Siti atau Aisyah? Siti Aisyah aja, Siti sah aja, biasanya sah. Mau kemana? Sah ya, Aisyah dari Aisyah gitu ya. Aisyah. Aisyah atau Siti Aisyah ini sudah cukup lama bekerja di luar kota begitu ya? Iya kali lah, ya Bapak masalahnya nggak ngitunginnya gitu ya, namanya juga anak kerja nggak dihitung tahunnya, nggak dihitungin ya. Iya. Tapi sering telepon ke Bapak, ke Ibu. Cepet dia kalau mau kerja, Pak, Bu, Mak, saya mau kerja, doain saja ya supaya saya selamat gitu. Ya. Kalau pulangnya ngebel lagi sok pulangnya gitu. Jadi selalu berkomunikasi di Siti Aisyah. Terus kalau lagi kerja gitulah. Termasuk saya membaca di beberapa media dan juga melihat di televisi, Ibu kalau nggak salah yang cerita, Siti Aisyah nih sempat cerita ke keluarga melalui telepon bahwa akan ada ikut acara televisi, benar ya Pak? Iya itu mah katanya. Gimana ceritanya? Bapak Ibu juga itu Pak bilang sama Ibu ini juga nih. Sama Mbak Anis, ya. Mak, saya ini mau ke Malaysia, ada ini suruh kerja, suruh apa? Tahulah katanya syuting itu. Syuting. Itu. Syuting apaan ya? Coba aja sih kata jelas, namanya usaha. Nyarap dulu apa entah nggak tahu apanya lah. Dia itu namanya orang tua sabar amat gitu yang ngurusin itu, yang penting saya selamat aja gitu ya. Yang penting hati-hati aja orang tua mah kerjanya gitulah. Ya. Nah itu baru bilang tuh Siti Aisyah bahwa dia mau ke Malaysia gitu. Karena sebelumnya lebih Bapak atau keluarga di rumah tuh lebih tahu Siti Aisyah bekerjanya di mana? Di Batam. Di Batam ya. Oke. Nah Mbak Anis juga udah mengikuti ini, bahkan Pak Asria udah bilang Mbak Anis dari Migran Care sudah pernah datang ke rumah. Yep. Mendengar cerita ini, kita sebagai orang awam saja, saya agak tertarik dengan kemudian ini ada reality show, syuting. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian mungkin, walaupun kita belum bisa tahu, apa yang Mbak Anis bisa lihat dari situasi Siti Aisyah WNI ini? Ya, saya kira Migran Care melihat ini seperti yang disampaikan Pak Yusuf Kalla ya, bahwa dia korban gitu. Jadi bagaimana modus kejahatan itu luar biasa kreativitasnya. Yeah. Seperti beberapa tahun yang lalu, Migran Care pernah mendampingi juga di Wulandari yang ternyata dia dijadikan korban oleh sindikat narkoba, ditawarin untuk sebagai acara TV dan juga bisnis kain sari di India. Ternyata jadi ini bisnis apa ditawari untuk jadi main film atau apalah syuting. Ini bukan modus yang pertama kali terjadi.
Betul. Oh. Jadi ini bukan modus yang pertama. Jadi trafficking, perdagangan manusia ke Jepang bahkan itu sudah lama. Modusnya adalah sebagai acara TV, kemudian duta budaya gitu ya. Padahal ujung-ujungnya di sana sebenarnya mereka dieksploitasi, dipekerjakan di pekerja seks atau di kawasan-kawasan yang rentan bagi perempuan gitu. Nah, berkaitan dengan cerita yang tentang narkoba tadi itu, nah itu di Malaysia terjadinya. Betul. Itu tidak di Malaysia, tetapi bahkan rutenya mengerikan sekali ya. Sempat dibawa ke Peru, ke India, kemudian ke Dubai dan tertangkap di Manila gitu, di Filipina gitu. Jadi bagi kami yang selama ini bekerja di isu ini, betapa buruh migran itu rentan dijadikan korban oleh sindikat-sindikat gitu ya. Baik sindikat narkoba, kemudian sindikat perdagangan manusia, dan ini saya kira paling baru skandal politik begitu ya, yang sangat high profile gitu. Belajar dari kasus ini saya kira penting pemerintah Indonesia untuk menambah materi sosialisasi bagi siapapun yang akan berangkat bahwa kerentanan buruh migran itu saya kira sangat berlapis gitu ya. Dan terakhir ini juga banyak buruh migran yang dijadikan korban jaringan radikalisme ya. Teman-teman yang di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong, itu banyak yang dijadikan ISIS. Nanti kita sambung lagi soal ini, bagaimana kemudian kita harus lebih berhati-hati, sama-sama menjaga dari semua pihak buruh-buruh migran kita supaya tidak bisa menelan begitu saja janji-janji surga yang ditawarkan. Karena banyak sekali janji-janji manis begitu yang ditawarkan. Nah, berkaitan dengan kalau ada hal-hal semacam ini, Mbak Anis, apakah kemudian ketika itu Migran Care juga berhasil mendampingi, dan apa kemudian situasinya terhadap misalnya untuk kasus narkoba itu, apakah berhasil untuk kemudian dilakukan langkah hukum sehingga dibuktikan bahwa ini hanya korban dan lain-lain? Iya, memang yang menentukan adalah bantuan hukum gitu. Ketika pemerintah Indonesia bisa mendapatkan akses ke konsuleran sehingga memberikan bantuan hukum sejak dini, itu bisa diselamatkan misalnya dari hukuman mati. Masih banyak negara yang memberlakukan hukuman mati ya, seperti Malaysia gitu. Kalau dalam kasus Dwi Wulandari kebetulan Filipina sudah menghapus hukuman mati gitu, sehingga dia tidak terancam hukuman mati. Nah, kami berharap bahwa bagaimana membuktikan bahwa dia adalah korban, ini juga bukan perkara yang mudah gitu. Tetapi dari jejak bagaimana selama ini menjadi buruh migran, rasanya tidak mungkin kalau dia menjadi bagian dari sindikat ya. Track record bagaimana keluarganya sederhana, itu saya kira bisa membantah dia bagian dari agen gitu. Setuju saya, mudah-mudahan itu yang nanti bisa terjadi. Tapi berkaitan dengan sampai saat ini bahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia juga belum bisa langsung menemui Siti Aisyah. Apa yang Migran Care lihat dari situasi saat ini? Ini kan seharusnya bisa segera didampingi ya. Saya berharap begitu sehingga tidak salah menjawab dan lain dan sebagainya. Itu bagaimana? Kita memahami juga kesulitan KBRI karena ini kasus high profile ya. Tampaknya ya. Tampaknya ini kasus begitu. Kalau iya ini politik, ini ada sebuah skandal politik, apalagi. Betul. Jadi saya kira mudah-mudahan saja dalam waktu segera ada proses pendampingan terutama dalam penyusunan BAP sehingga nanti hal-hal yang kiranya bisa memberatkan dia gitu ya, ini bisa diantisipasi dari awal gitu. Jadi yang menentukan memang bantuan hukum dan diplomasi pemerintah kita dengan Malaysia. Dan saya kira dukungan keluarga luar biasa besarnya, yakin bahwa dia bukan pelaku, dia korban, tetapi karena ini sudah terjerat persoalan hukum, yang bisa dilakukan hanya memastikan proses hukumnya berjalan secara fair gitu. Ya, nanti keluarga ini seperti Pak Astria akan sangat dibutuhkan ya untuk menceritakan track record Siti Aisyah selama ini dan lain-lain. Nah, itu Bapak siap ya sama keluarga nanti Pak, kalau memang sudah saatnya nanti dibutuhkan, Bapak harus banyak berulang kali bercerita memang seperti sekarang ini dengan beberapa media. Jangan bosan-bosan Bapak bercerita yang semua mengenai Siti Aisyah selama ini. Siap ya Pak ya? Siap. Ya. Ini Siti Aisyah anak Bapak yang keberapa? Yang ukuran keempat gitu. Keempat ya. Karena itu yang satu meninggal, cuma ada 3. Lelaki 2, perempuan 1. Iya. Dan ini satu-satunya berarti. Satu-satunya, nggak ada lagi ini. Dan selama ini Siti Aisyah walaupun perempuan satu-satunya juga yang keluar kota begitu ya. Bahkan keluar negeri kalau bekerja. Nekat dia.
Ya, ya. Nah, selain kaget tentunya Bapak sama Ibu, apalagi yang Bapak rasakan saat ini nih? Ya ya pokoknya mah anak saya ini supayalah mohon aja sama Bapak Presiden saya gitu ya. Bapak Jokowi Ya. dan wakilnya Pak Yusuf Kalla itu. Semoga anak saya ini jangan dihukum lah. Dikarenakan ini perbuatan yang tidak beradab ini anak saya ini. Itulah. Jadi mohon dukungannya gitu Bapak Presiden ya. Ya. Semoga anak saya ini dicabut kalau bisa dari hukuman. Jangan dihukum lah. Pulangin aja ke tempat saya gitu. Ya. Rumah saya gitu. Karena Bapak meyakini Siti Aisyah sebetulnya tidak pernah melakukan hal semacam ini. Iya, bukan, saya enggak, ya tidak pernah di kampung juga. Apalagi gitu-gitu di rumah juga ada punya orang juga dia malah punya siapa ini, apa itu gitu. Selama ini jujur, selama ini tidak pernah berbuat yang bahkan kasar saja tidak pernah. Enggak pernah. Itu yang Sama menjadi saudara keyakinan pun keluarga ya. Udah yang Ya, oke. Pak, nanti mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla. Pemerintah sudah tahu Pak, ya Mbak Anis ya. Yap. Jadi ini pemerintah berupaya untuk terus mendampingi. Nanti kita akan sambung lagi.